Bapak Presiden yang kami muliakan, dengan penuh hormat, kami, para pemegang polis AJB Bumi Putera 1912, menuliskan surat terbuka ini. Surat ini bukan sekadar keluhan, tetapi jeritan hati jutaan rakyat kecil Indonesia yang hingga kini terkatung-katung nasibnya. Polis asuransi yang seharusnya menjadi benteng perlindungan justru berubah menjadi sumber penderitaan karena kesalahan tata kelola, lemahnya pengawasan, serta keputusan yang keliru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2016. AJB Bumi Putera 1912 adalah perusahaan asuransi pertama dan tertua di Indonesia, lahir dari semangat nasionalisme, didirikan oleh guru-guru pribumi di Yogyakarta. Selama puluhan tahun, perusahaan ini menjadi simbol kemandirian ekonomi bangsa. Jutaan keluarga menaruh harapan pada polis asuransi untuk biaya pendidikan anak, pensiun, hingga perlindungan jiwa. AJB Bumi Putera 1912 didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang oleh para guru pribumi, Tirto Adi Surjo, Margono Jojo Hadikusumo, dan Mas Ngabehi Dwi Jose Wojo. Tujuannya sederhana namun mulia, menghimpun dana secara gotong royong dari rakyat untuk melindungi rakyat sendiri melalui mekanisme asuransi jiwa. Bumi Putera berdiri bukan atas modal kapitalis atau kolonialis, melainkan atas dasar koperasi rakyat. Model kepemilikan AJB Bumi Putera berbentuk usaha bersama, mutual, di mana setiap pemegang polis sekaligus adalah pemilik perusahaan. Pasal 33 ayat 1 UUD Simbut 5 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. AJB Bumi Putera adalah salah satu contoh nyata pelaksanaan pasal tersebut jauh sebelum UUD 1945 lahir. Dengan model mutual company, perusahaan ini dikelola atas asas kekeluargaan, bukan untuk segelintir pemodal, melainkan untuk kepentingan seluruh pemegang polis. Keuntungan tidak dibagi sebagai dividen untuk pemegang saham, melainkan dikembalikan untuk meningkatkan manfaat bagi anggota pemegang polis. Selama lebih dari 1 abad, AJB Bumi Putera menjadi simbol ekonomi kerakyatan yang hidup dari dan untuk rakyat. Dalam banyak kesempatan, perusahaan ini sering disebut sebagai Bumi Putera, perusahaan bangsa sendiri, karena sepenuhnya lahir dari keringat rakyat, bukan dari modal asing. Keberadaan Bumi Putera membuktikan bahwa pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bukan sekadar norma di atas kertas, melainkan bisa diwujudkan dalam praktik nyata. Bumi Putera menjadi bukti bahwa model usaha berbasis asas kekeluargaan dapat bertahan lebih dari 1 abad dan menopang kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia. Namun, sejak OJK mengambil alih pengelolaan AJB Bumi Putera melalui pengelola statuter pada 21 Oktober 2016, sejarah panjang itu mulai runtuh. OJK sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan amanat UU No. 21 tahun 2011, seharusnya melindungi kepentingan masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menyelamatkan perusahaan, penunjukan pengelola statuter berujung pada kebijakan yang tidak jelas arah dan hasilnya, penundaan kewajiban pembayaran klaim polis, ketiadaan audit independen yang transparan hingga kini. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, terdapat kesalahan dalam pengelolaan OJK yang seharusnya dipertanggungjawabkan. Sayangnya hingga saat ini tidak ada satupun pejabat OJK yang dimintai pertanggungjawaban. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan mandat utama untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, khususnya konsumen dan pemegang polis, menjaga stabilitas sistem keuangan demi terciptanya perekonomian nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks AJB Bumi Putera 1912, OJK justru melakukan intervensi langsung melalui pengelola statuter yang ditetapkan sejak 21 Oktober 2016. Penunjukan ini dimaksudkan sebagai upaya penyelamatan, tetapi faktanya, hingga hari ini, justru memperburuk keadaan. Sejak 2019, OJK melalui pengelola statuter tidak pernah mempublikasikan peta jalan penyelamatan AJB Bumi Putera yang konkret dan terukur. Kebijakan yang dijalankan bersifat tambal sulam, tidak memiliki transparansi, dan gagal memberikan kepastian bagi jutaan pemegang polis. Pemegang polis yang seharusnya menerima manfaat asuransi justru dipaksa menunggu tanpa batas waktu yang jelas. Ribuan klaim tertunggak bertahun-tahun, membuat masyarakat yang sudah membayar premi dengan susah payah kehilangan haknya. Hingga kini, belum pernah dilakukan audit independen yang menyeluruh terhadap kinerja pengelola statuter maupun kondisi keuangan AJB Bumi Putera.
Padahal, audit ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik yang menjadi kewajiban OJK sebagai lembaga negara. Bapak Presiden, kami adalah rakyat biasa. Ada guru, petani, buruh, pedagang kecil, pensiunan, dan para orang tua yang mempercayakan masa depan anak-anaknya melalui polis Bumi Putera. Namun sejak 2016 hingga sekarang, klaim tidak dibayar bertahun-tahun. Tabungan pendidikan anak-anak hilang tak jelas. Uang pensiun yang seharusnya dinikmati hari tua justru lenyap. Ribuan keluarga jatuh dalam kesulitan ekonomi. Ironis, di tengah negara yang katanya menjunjung tinggi perlindungan konsumen, kami justru dibiarkan menderita. Kami adalah rakyat biasa. Kami bukan pengusaha besar, bukan pemodal asing, bukan pejabat tinggi. Kami hanyalah guru, petani, pedagang kecil, pensiunan, dan para orang tua yang sepanjang hidupnya bekerja keras untuk menabung demi masa depan keluarga. Kami percaya pada AJB Bumi Putera. Kami percaya bahwa polis asuransi adalah jaminan bagi pendidikan anak-anak kami, penopang hari tua, dan perlindungan bila musibah datang. Dengan penuh pengorbanan, kami menyisihkan sebagian penghasilan sekecil apapun demi membayar premi asuransi. Namun sejak tahun 2016, harapan itu berubah menjadi luka. Klaim tidak dibayar bertahun-tahun. Setiap kali kami menagih hak, jawabannya hanya penundaan tanpa kepastian. Tabungan pendidikan anak-anak hilang tak jelas. Anak-anak yang seharusnya bisa kuliah terpaksa berhenti di tengah jalan karena dana yang dijanjikan tidak pernah cair. Uang pensiun yang seharusnya dinikmati hari tua justru lenyap. Para pensiunan yang telah menabung puluhan tahun harus menghadapi hari tua dengan tangan kosong. Ribuan keluarga jatuh dalam kesulitan ekonomi. Ada yang kehilangan rumah karena tidak mampu membayar cicilan. Ada yang tidak bisa berobat karena uang klaim tak kunjung dibayar. Ada pula yang meninggal dunia tanpa sempat merasakan manfaat dari jerih payahnya. Ironis, di tengah negara yang mengaku menjunjung tinggi perlindungan konsumen dan keadilan sosial, kami justru dibiarkan menderita. Tidak ada kepastian, tidak ada keberpihakan, seolah-olah nasib jutaan pemegang polis bukanlah urusan negara. Bapak Presiden, penderitaan ini nyata, bukan angka di atas kertas. Di balik setiap polis yang macet ada keluarga yang patah hati. Di balik setiap klaim yang tidak dibayar, ada anak yang kehilangan masa depan. Sejak awal, terlihat jelas bahwa OJK hanya berfokus menyereputasi intasi internalnya, bukan menyelamatkan pemegang polis. Bukti nyata adalah, tidak ada roadmap penyelamatan yang jelas. Tidak ada keterbukaan informasi keuangan AJB Bumi Putera. Tidak ada laporan audit yang dipublikasikan kepada publik. Keputusan yang keliru justru menguntungkan oknum tertentu, dan membiarkan jutaan pemegang polis menanggung beban. Sejak 2016, OJK tidak pernah menghadirkan roadmap atau peta jalan penyelamatan yang konkret. Setiap kebijakan yang diumumkan hanya bersifat sementara, dan tidak menjawab pertanyaan paling mendasar. Kapan dan bagaimana klaim pemegang polis akan dibayarkan? Ketiadaan arah ini membuat pemegang polis kehilangan harapan dan merasa ditelantarkan. Transparansi adalah prinsip utama dalam pengelolaan lembaga keuangan. Namun, hingga kini OJK maupun pengelola statuter tidak pernah membuka informasi keuangan AJB Bumi Putera secara jelas kepada publik. Kondisi sebenarnya disembunyikan, membuat pemegang polis tidak mengetahui nasib uang yang telah mereka setorkan selama puluhan tahun. Audit independen seharusnya dilakukan dan dipublikasikan secara berkala untuk menjamin akuntabilitas. Namun, hingga sekarang tidak ada satupun laporan audit yang diumumkan secara resmi kepada pemegang polis. Padahal, publikasi audit adalah bentuk pertanggungjawaban yang tidak bisa ditawar. Lebih jauh, berbagai kebijakan yang diambil justru diduga memberi ruang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Sementara itu, jutaan pemegang polis yang seharusnya dilindungi justru dibiarkan menanggung beban kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa OJK telah gagal menjalankan mandatnya sebagai pelindung konsumen, dan justru menimbulkan krisis kepercayaan publik. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, sebagai lembaga negara yang berwenang, melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara maupun lembaga negara, telah menegaskan adanya kesalahan serius dalam proses pengelolaan AJB Bumi Putera oleh OJK. Kesalahan tersebut tidak bisa dipandang sekadar sebagai kekeliruan administratif atau teknis, melainkan menyentuh langsung hak-hak rakyat yang telah menabung dan mempercayakan masa depannya pada polis asuransi Bumi Putera. Kelalaian OJK berimplikasi langsung pada terhentinya pembayaran klaim, hilangnya tabungan pendidikan, serta gagalnya pemenuhan hak-hak pemegang polis.
Artinya, dampak kesalahan OJK langsung menimpa rakyat kecil yang paling rentan. Pemegang polis telah membayar premi dengan penuh pengorbanan, berharap negara hadir melalui pengawasan OJK. Tetapi akibat pengelolaan yang salah arah, jutaan pemegang polis menderita kerugian finansial yang nyata. Ini bukan hanya kerugian angka di neraca, melainkan penderitaan sosial ekonomi di lapangan. Anak putus sekolah, pensiunan tanpa penghidupan, hingga keluarga jatuh miskin. UU No. 21 tahun 2011 secara tegas memandatkan OJK untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan membiarkan kesalahan berlarut-larut tanpa solusi, OJK jelas telah gagal melaksanakan amanat UU. Tugas utamanya sebagai pelindung masyarakat justru diabaikan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima Pancasila, sekaligus tujuan utama pembangunan bangsa. Membiarkan jutaan rakyat kecil kehilangan haknya akibat salah kelola lembaga negara, berarti menyalahi prinsip dasar keadilan sosial itu sendiri. Lebih buruk lagi, bila kesalahan ini tidak ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban hukum, akan tercipta preseden bahwa lembaga negara bisa salah tanpa konsekuensi. Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 EX2 tahun 2017, menemukan bahwa penanganan persoalan keuangan AJB Bumi Putra oleh OJK tidak sesuai ketentuan. Antara lain, OJK menetapkan pengelola statuter tanpa proses fit and proper test, sebagaimana diatur dalam UU Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014, melainkan semata berdasarkan POJK 41 POJ Kon 5 2016. BPK menegaskan bahwa dalam proses pengawasan, OJK tidak menggunakan pendekatan on-site supervision yang seharusnya memberikan gambaran kondisi kesehatan perusahaan secara jelas. OJK juga tidak mengeluarkan laporan mengenai kondisi kesehatan AJB Bumi Putra maupun sanksi administratif terhadap pengelolanya, meski dibutuhkan untuk industri perasuransian yang sehat dan akuntabel. Surat ini bukan sekadar tulisan dari segelintir orang di pusat, bukan sekadar suara elit yang lantang berbicara di gedung-gedung megah. Surat ini adalah jeritan yang lahir dari pelosok negeri, dari rakyat kecil yang sering tak terdengar suaranya. Dari desa-desa di Jawa, ribuan orang tua terpaksa melihat anak-anaknya berhenti sekolah, karena dana pendidikan yang dijanjikan oleh Polis Bumi Putra tak pernah cair. Harapan sederhana agar anak-anak mereka bisa kuliah dan meraih masa depan yang lebih baik, kini sirna, meninggalkan luka yang dalam. Dari para pensiunan di Sumatera, mereka yang puluhan tahun menabung demi hari tua, kini hanya bisa menatap kosong. Uang pensiun yang seharusnya menjadi bekal untuk menghabiskan masa tua dengan tenang, hilang tak jelas. Banyak di antara mereka yang harus tetap bekerja di usia renta, sekadar untuk bertahan hidup. Dari para buruh di Kalimantan, keringat dan tenaga yang mereka kumpulkan bertahun-tahun berubah menjadi angka-angka tak bermakna di buku polis. Klaim yang seharusnya dibayarkan untuk kebutuhan keluarga tidak pernah sampai ke tangan mereka, membuat perjuangan mereka terasa sia-sia. Dari para nelayan di Sulawesi, klaim asuransi yang diharapkan untuk biaya kesehatan atau modal kerja tak kunjung bisa dicairkan. Mereka tetap berangkat melaut dengan perahu tua, tanpa kepastian perlindungan jika musibah menimpa. Semua itu adalah wajah nyata rakyat Indonesia, guru, petani, pensiunan, buruh, nelayan, pedagang kecil, yang menjerit dalam diam. Mereka bukan hanya angka dalam laporan statistik, mereka adalah jiwa-jiwa yang menderita karena OJK tidak menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang. Dengan ini kami menyampaikan tuntutan yang sangat sederhana namun mendesak. Lakukan audit independen dan transparan terhadap seluruh kebijakan OJK sejak 2016 terkait AJB Bumi Putra. Publikasikan laporan keuangan AJB Bumi Putra yang sebenarnya. Berikan kepastian pembayaran klaim kepada seluruh pemegang polis. Tindak secara hukum pejabat OJK maupun pengelola statuter yang terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan. Bentuk tim khusus di bawah koordinasi langsung Presiden untuk menyelesaikan krisis AJB Bumi Putra. Sejak 2016, OJK melalui pengelola statuter tidak pernah mempublikasikan peta jalan penyelamatan AJB Bumi Putra yang konkret dan terukur. Kebijakan yang dijalankan bersifat tambal sulam, tidak memiliki transparansi, dan gagal memberikan kepastian bagi jutaan pemegang polis. Kami menuntut adanya skema pembayaran klaim yang terjadwal, jelas, dan mengikat secara hukum, agar setiap pemegang polis mendapatkan kembali haknya. Bapak Presiden, kami menaruh harapan besar pada kepemimpinan Bapak.
kami percaya Bapak dikenal sebagai sosok pejuang yang selalu menekankan pentingnya keberanian, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Hari ini, kami memohon, jadilah presiden yang berani membela jutaan rakyat yang sedang dizalimi oleh lembaga yang seharusnya melindungi mereka. Jangan biarkan sejarah mencatat bahwa AJB Bumiputera, warisan perjuangan bangsa, hancur di era kepemimpinan Bapak. Surat ini bukan sekadar tulisan dari segelintir orang di pusat, tetapi jeritan dari pelosok negeri, dari desa-desa di Jawa yang kehilangan biaya sekolah anak-anaknya, dari para pensiunan di Sumatera yang tidak bisa menikmati hasil jerih payah hidupnya, dari para buruh di Kalimantan yang uang asuransinya hilang, dari para nelayan di Sulawesi yang tidak bisa mencairkan klaim untuk biaya kesehatan. Semua itu adalah wajah nyata rakyat Indonesia yang menjerit karena OJK tidak menjalankan tugasnya. Bapak Presiden yang kami hormati, kami tahu surat ini panjang, namun penderitaan kami jauh lebih panjang. Kami tahu perjuangan kami berat, tetapi kami percaya dengan ketegasan Bapak, keadilan bisa ditegakkan. Kami tidak meminta belas kasihan, kami hanya menuntut hak kami, hak yang sudah kami bayar dengan keringat, jerih payah, dan doa. Semoga Bapak mendengar, dan semoga negara tidak lagi abai terhadap rakyat kecilnya. Hormat kami, Aliansi Pemegang Polis AJB Bumi Maurits 12.